Nama saya Dinda Salsabila dari Prodi Matematika FMIPA Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Prediksi Curah Hujan di Kota Bandung menggunakan model logika fuzzy time series. Indonesia terdapat lembaga yang memantau turunnya hujan di setiap kota. Lembaga tersebut adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG. Informasi prediksi curah hujan banyak sekali dilakukan karena terdapat kepentingan bagi berbagai macam aktivitas kehidupan. Data curah hujan yang tercatat pada alat penakar hujan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi curah hujan yang akan datang. Dari data yang tersusun berdasarkan waktu dan dapat dibuat pola gerakan nilai variabel pada satu interval waktu. Yang teratur tersebut dapat diolah menggunakan metode fuzzy time series. Dengan identifikasi masalah, yang pertama, bagaimana memprediksi curah hujan di Kota Bandung menggunakan logika fuzzy time series. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi model logika fuzzy time series dalam memprediksi curah hujan di Kota Bandung. Yang bertujuan untuk mengetahui proses penerapan dan tingkat akurasi logika fuzzy time series dalam memprediksi curah hujan di Kota Bandung. Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah, yang diantaranya memprediksi curah hujan pada Januari 2020 di Kota Bandung dengan menggunakan data periode Januari 2010 sampai Desember 2019 yang didapat di data online BMKG. Dari data curah hujan Kota Bandung pada tahun 2010 hingga 2019 yang didapat menunjukkan bahwa curah hujan di Kota Bandung tersebut adalah ringan, menengah, dan tinggi. Pada musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli hingga September memiliki curah hujan yang rendah dari bulan lainnya pada setiap tahun. Pada musim penghujan memuncak pada April dan November. Data runtun waktu adalah rangkaian pengamatan berdasarkan urutan waktu dari karakteristik kuantitatif dari satu atau kumpulan kejadian yang diambil dalam periode waktu tertentu. Analisis time series dibedakan menjadi dua, yaitu univariate dan multivariate. Univariate time series merupakan analisis time series yang hanya menggunakan satu variabel, sedangkan multivariate time series menggunakan beberapa variabel dalam penelitian karena diduga variabel tersebut saling berkaitan. Fuzzy time series metode memprediksi data yang menggunakan prinsip-prinsip fuzzy dasar yang dikembangkan lagi oleh Chain dengan memanfaatkan operasi aritmatika untuk memecahkan masalah dengan kasus yang sama. Metode fuzzy time series ini memodifikasi analisis time series univariate yang merupakan konsep untuk memprediksi menggunakan logika fuzzy dalam masalah memprediksi time series yang mampu memberikan penjelasan pada data yang sama dan disajikan dalam nilai-nilai linguistik. Jika U adalah himpunan semesta, U sama dengan U1, U2 hingga UP, maka suatu himpunan fuzzy UAI dari U dengan fungsi keanggotaan umumnya dinyatakan sebagai berikut. Nilai derajat keanggotaan mu AI UI ditentukan berdasarkan 3 definisi di bawah berikut. Dengan metode yang digunakan yang pertama dari data curah hujan, kita lakukan cleaning data atau menghapuskan data-data yang error, lalu kita lakukan uji normalitas. Jika hasilnya tidak normal, maka kita perlu transformasikan data terlebih dahulu, lalu diuji normalitas kembali. Jika hasilnya normal, maka kita dapat melakukan perhitungan logika fuzzy time series dan tingkat akurasi, sehingga menghasilkan nilai prediksi dan tingkat akurasi curah hujan pada bulan Januari 2020. Dari data harian yang diperoleh, terdapat hari-hari yang terjadi error pada alat pendeteksi, sehingga data tidak terukur. Perlu dilakukan penyeleksian data dengan cara menghilangkan data pada waktu kosong tersebut. Lalu kita akumulasikan per bulannya. Data yang sudah diakumulasikan tersebut kemudian diuji normalitas dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Dari hasil uji normalitas tersebut menghasilkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal, sehingga data tersebut perlu ditransformasikan. Setelah ditransformasikan, dilakukan kembali uji normalitas dan menghasilkan data yang normal, berdistribusi normal. Lalu setelah itu kita dapat lanjutkan ke perhitungan logika fuzzy time series. Pertama kita tentukan dulu semesta U dengan rumus sebagai berikut yang di bawah tersebut, menghasilkan nilai U 0 hingga 24, dan panjang interval dengan rumus di bawah berikut dengan menghasilkan panjang intervalnya adalah 2 dan jumlah intervalnya adalah 12. Nah, dari panjang interval dan jumlah interval tersebut kita bagi ke dalam bentuk interval data seperti berikut. Nah, dari sini kita ubah ke dalam bentuk himpunan fuzzy. Lalu kita lakukan falsifikasi. Falsifikasi ini mengklasifikasikan data curah hujan ke dalam bentuk himpunan fuzzy berdasarkan interval U. Lalu fuzzy logical relationship. Fuzzy ini menghubungkan
fuzzy ini menghubungkan current state dengan next step-nya. Nah, lalu kita buat grupnya dengan menghubungkan current state dengan seluruh next step-nya. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai prediksi dengan tiga aturan sebagai berikut. Nah, lalu kita uji validasi dengan mean absolute error dengan rumus sebagai berikut. Nah, menghasilkan nilai MAE 3,731102. Ini menunjukkan nilai prediksi yang diperoleh cukup mendekati 0. Kesimpulannya, hasil nilai prediksi curah hujan Januari 2020 sebesar 15 mm jika diubah ke dalam nilai akumulasi sebesar 225 mm. Secara nilai linguistik, dengan nilai curah hujan tersebut menunjukkan bahwa akan terjadi curah hujan menengah atau sedang, dan berdasarkan data yang telah ditransformasikan dengan nilai error menggunakan MAE sebesar 3,731102, nilai error yang dihasilkan cukup mendekati 0 karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai prediksi tersebut, seperti banyaknya error, tidak ada data sehingga data tidak berdistribusi normal, dan juga ada peristiwa El Nino pada tahun 2015, 2016, dan 2019. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.